Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Kirana dengan NIM 220512040050 dari kelas Teknik Informatika B 2022. Di sini saya ingin menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan perangkat lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi, sejumlah komputer autonomus atau mandiri. Selanjutnya, sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Yang pertama, untuk jaringan komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan klien. Sedangkan untuk jaringan terdistribusi, komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama dan terminal-terminal atau komputer yang terhubung dengan komputer host. Yang kedua, dalam jaringan komputer, server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur sistem. Jaringan terdistribusi, host melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dari terminal-terminal. Yang ketiga, dalam jaringan komputer, metode komunikasi antar komputer dengan model peer-to-peer atau client server. Sedangkan untuk jaringan terdistribusi, metode komunikasi antar komputer tersentralisasi atau terpusat pada komputer utama atau host. Selanjutnya yang keempat, pada jaringan komputer, lamanya suatu proses dipengaruhi oleh spesifikasi hardware masing-masing station yang meminta layanan. User dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di komputer station atau di server. Sedangkan pada jaringan terdistribusi, lamanya suatu proses tergantung sistem operasi yang akan memilih proses komputer mana yang akan digunakan. User tidak dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di host. Yang kelima, dalam jaringan komputer, masing node atau workstation pada metode peer-to-peer tidak membutuhkan komputer server khusus untuk menangani seluruh pekerjaan. Sedangkan pada jaringan terdistribusi, masing-masing terminal membutuhkan host atau komputer utama untuk dapat aktif melakukan pekerjaan dan berkomunikasi dengan terminal lain. Yang keenam, pada jaringan komputer, masing-masing user di setiap workstation sadar betul akan proses yang sedang terjadi apabila ia meminta layanan atau mengirim data ke server. Sedangkan pada jaringan terdistribusi, masing-masing user di setiap terminal tidak dapat menyadari proses yang berlangsung pada sistem. Selanjutnya ada contoh penerapan jaringan komputer terpusat dan jaringan komputer terdistribusi. Jaringan komputer terpusat. Sistem komputer terpusat adalah suatu sistem informasi yang penempatan data dan aplikasi untuk mengakses data tersebut menjadi satu tempat atau satu server. Pengoperasian warnet merupakan salah satu contoh penggunaan jaringan komputer terpusat. Akses internet pada beberapa komputer klien di sebuah warnet dapat diatur secara terpusat lewat komputer admin. Selanjutnya ada jaringan komputer terdistribusi. Jaringan ini merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Selanjutnya ada data center. Data center adalah sebuah infrastruktur teknologi yang menjadi pusat penyimpanan data dalam skala besar. Data center biasanya digunakan untuk tempat instalasi komputer server tingkat enterprise yang berisi database untuk website atau aplikasi. Data center biasanya mempunyai ratusan hingga ribuan rak berisi komputer server. Komputer-komputer inilah
yang nantinya akan dijadikan penyimpanan dan pengolahan data. Selain itu, di rak tersebut terdapat berbagai perangkat dan kabel jaringan yang diperlukan dalam operasional database untuk website atau aplikasi. Selanjutnya, kita akan membahas pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN, atau Personal Area Network. PAN adalah jaringan komunikasi satu perangkat dengan lainnya dalam jarak sangat dekat, hanya dalam beberapa meter saja. PAN merupakan titik akses ke berbagai perangkat pribadi seperti laptop, komputer, telepon, ponsel, dan lain-lain. Contohnya adalah Bluetooth. Selanjutnya terdapat LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencangkup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota atau wilayah dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat WAN atau Wide Area Network. Jaringan WAN merupakan kumpulan dari LAN atau workgroup yang dihubungkan dengan alat komunikasi modem dari jaringan internet dari server pusat. Selanjutnya terdapat pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Dibagi menjadi dua, yaitu internet dan intranet. Dalam internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja atau publik tanpa terkecuali hanya dengan perangkat yang mendukung. Sedangkan intranet bisa diakses untuk kalangan internal, biasanya akan diberikan password khusus ketika ingin masuk ke dalam jaringan intranet. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Dibagi menjadi dua, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Jaringan ad hoc dapat bekerja dengan cara yang berbeda karena setiap perangkat dapat menjadi induk. Ketika terhubung, komputer akan melakukan pencarian broadcast pada lingkungan sekitar yang memiliki nama SSID yang sama. Kemudian ada wireless line yang memiliki SSID sebagai nama jaringan wireless tersebut. Sistem penamaan SSID dapat diberikan maksimal sebesar 30 karakter. Dengan adanya SSID, maka wireless line dapat dikenali. Pada saat komputer terhubung pada SSID yang sama, maka akan terbentuk sebuah jaringan infrastruktur. Selanjutnya kita akan membahas tentang topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Yang pertama ada topologi bus. Kelebihannya, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Sedangkan kelemahannya, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Yang kedua, proses sending atau mengirim dan revising atau menerima data kurang efisien, sehingga sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Dan kelemahan yang ketiga, topologi ini sangat jadul dan sulit dikembangkan. Yang kedua ada topologi star. Kelebihannya, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua bersifat fleksibel. Kelebihan yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Dan kelebihan yang keempat, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Topologi star juga memiliki kelemahan, yaitu jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah.
Kelemahan yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel. Jadi, biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Yang ketiga, jaringan sangat bergantung pada terminal pusat. Selanjutnya terdapat topologi ring. Kelebihan dari topologi ring yang pertama, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Dan yang keempat, biaya instalasi cukup murah. Namun topologi ring ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Terakhir, pada topologi ini biasanya terjadi kolision atau tabrakan data. Selanjutnya terdapat topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Dan yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Dan yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal karena membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya, pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama, jaringan berkabel atau wired network. Kelebihannya, yang pertama harganya lebih murah. Yang kedua, tingkat keamanan sangat tinggi. Yang ketiga, mudah dalam melakukan instalasi atau pemasangan. Dan yang keempat, stabilitas pada jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar. Sedangkan kelemahannya, yang pertama terlalu banyak menggunakan kabel. Yang kedua, jangkauan dan akses untuk klien yang terbatas. Yang ketiga, jika akan melakukan perluasan jaringan susah. Dan yang keempat, wired LAN harus ditempatkan di tempat yang aman atau jauh dari jangkauan orang lain. Yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network. Kelebihannya, yang pertama, pemeliharaan yang murah. Yang kedua, proses instalasi sangat mudah. Yang ketiga, tidak perlu menggunakan kabel. Dan yang keempat, biaya tergolong murah dan jangkauan luas. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, kapasitas jaringan sangat terbatas. Yang kedua, konfigurasi yang lebih rumit dan sulit. Yang ketiga, keamanan data yang kurang terjamin. Dan yang keempat, jika terjadi gangguan gelombang jaringan. Selanjutnya terdapat jaringan berdasarkan siarannya. Dibagi menjadi 3, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Untuk unicast atau 1 ke 1 merupakan pengiriman data yang dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Sedangkan multicast atau 1 ke grup merupakan metode pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Dan broadcast atau 1 ke semua merupakan pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Sekian penjelasan materi tentang model infrastruktur jaringan dari saya. Terima kasih.